Silakan Ibu Bapak lihat di layar Anda, ini langkah-langkah renungan AOG plus TAT. Ada 4 langkah utama. Ini tadi Bu Eni sudah membuatnya, saya hanya merapikannya saja. Ibu Bapak sudah mendapatkan forwardannya ya. Tidak jauh beda dengan forwardan yang Ibu Bapak dapatkan di grup. Ya, saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama, seperti biasa, coba buatkan kolom matris dan juga TAT-nya. Ya, itu dulu yang dibuat. Ya, kita buatkan kolom matrisnya dulu dan TAT-nya. Ya, TAT Ibu Bapak sudah latihan sebanyak 3 kali. Ya, harusnya tidak mengalami kesulitan. Ya, kalau metris, kalau misalkan masih ada yang keliru, nggak apa-apa. Ya, karena memang susah-susah gampang. Ya, tetapi TAT-nya yang lebih penting. Lalu, yang kedua, setelah kita buat kolometris dan TAT-nya, maka kita gunakan kata pilihan untuk dijadikan pengantar. Misalkan, saya ambil contoh kata pilihan melihat. Ya, dalam perikop Zakheus tadi, kata melihat cukup banyak tampil. Maka saya pilih kata melihat. Nah, jadikan kata melihat ini sebagai pengantar. Misalkan, Ibu Bapak dan teman-teman, saya itu hobinya melihat barang-barang yang bagus. Saya suka melihat sepatu-sepatu yang bagus di sebuah mall, misalkan, ya, atau di sebuah swalayan. Dan pada saat saya melihat sepatu yang saya sukai, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sepatu itu. Saya akan menabung, menyisihkan uang saya agar saya mendapatkan sepatu yang telah saya lihat di mall tersebut. Jelas ya Ibu Bapak ya, ini pengantar. Ya, maka kembangkan satu kata pilihan. Contoh misalkan Ibu Bapak pilih kata turun, maka kembangkan kata turun itu sebagai pengantar. Ibu Bapak, saya itu punya berat badan ya kurang ideal lah karena perut saya itu buncit, misalkan ya. Sehingga kalau misalkan saya mau turun, ya, itu selalu menemukan kesulitan. Makanya saya selalu mengambil tempat duduk yang tidak perlu turun. Saya biasanya duduk di tempat-tempat yang memang sudah disediakan untuk orang-orang yang memiliki berat badan seperti saya, yang kurang ideal. Maka saat ini kita akan membahas seorang tokoh yang bernama Zakheus yang mau turun ke bawah. Jelas ya Bu Bapak ya? Jadi gunakan kata turun sebagai pengantar. Karena kita memilih kata turun. Ya, pengantar ini nggak terlalu panjang. Ya, porsinya sangat sedikit. Buat 4 sampai 5 kalimat cukup. Yang penting sifatnya umum dan kata itu kata pilihan. Ya, jangan kita memilih kata melihat tapi pengantarnya menggunakan kata turun atau sebaliknya. Itu nggak relevan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi pilih kata lalu dijadikan pengantar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar umat tahu kata yang kita pilih dan umat benar-benar memahami dengan baik sehingga pada saat pulang satu kata turun mereka sudah ingat apa yang kita bahas. Kelemahan kita selama ini adalah kalau kita mendengarkan pengajaran itu hanya menyerap 10 sampai dengan 20% Ibu Bapak.
Nah, makanya dengan metode TAT ini diharapkan satu kata, minimal satu kata itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar mereka dan mereka tahu dengan kata turun apa yang telah mereka dengarkan, apa yang telah mereka dapatkan dari pewartaan kita. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Nah, berikutnya lalu masuk ke dalam aksi transformatif. Dari arti kata pribadi di TAT itu, lalu kita olah dan kita kembangkan. Ya, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Atau what's the next? Apa yang berikutnya? Nanti saya akan jelaskan contohnya. Sekarang mungkin ibu bapak bingung. Ya, perlu contoh. Nanti saya akan jelaskan. Pokoknya sekarang ibu bapak catat saja, perhatikan saja dulu ya. Jadi nanti akan mudah. Lalu penutup. Ya, penutup itu bisa doa yang sudah ibu bapak buat atau pertanyaan reflektif atau ajakan untuk hidup sesuai dengan tema. Maukah ibu bapak melihat Yesus setiap hari? Atau maukah ibu bapak dan saya turun ke bawah meskipun sulit tetapi mau mencoba seperti Zakheus? Ya. Lalu tambahannya temanya itu dari kata pilihan. Tapi tidak usah terlalu persis mirip. Contoh kata turun. Temanya apa? Turun. Ya keliru. Ya. Atau kata yang dipilih melihat. Temanya apa? Melihat. Ya keliru. Ya. Kalau kita mau kata melihat, maka kita bisa kembangkan melihat kebaikan Tuhan. Ya kan? Atau turun, turun dari kenyamanan. Nah, kan menarik tema-tema ini. Ya, sehingga kita bisa kalau diminta oleh PD atau oleh komunitas, temanya apa, Pak? Nah, kita langsung bisa kasih. Nih temanya, turun dari kesombongan. Ah, ya. Jelas ya, Ibu Bapak ya, melihat kemuliaan Tuhan atau melihat Tuhan dari jarak dekat. Ya kan? Jadi terserah. Yang penting ada kata pilihan kita, lalu kita kembangkan. Maka kita nggak akan sulit untuk mencari sebuah tema. Lalu ada katekismus Gereja Katolik seperti biasa dalam renungan AOG, ada quote-nya juga bisa ditambahkan. Saya kasih contoh ya sekarang ya. Nah, contoh ini dari punyanya Bu Linda. Saya sudah izin dengan beliau, tapi juga saya modifikasi ya dari eh, permenungan saya pribadi. Ya, saya mengambil kata melihat. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan bahasa roh, tetapi bahasa Indonesia, kata melihat itu memiliki arti memandang atau mengunjungi, ya, atau menemui. Itu arti kata melihat. Saya mau melihat Bu Eni. Artinya saya mau mengunjungi Bu Eni. Itu boleh. Ya, saya mau melihat Kak Nina. Artinya saya mau memandang Kak Nina. Itu boleh. Ya, seperti ibu bapak. Saya mau melihat ibu saya di kampung. Berarti kan melihat di sini mengunjungi. Jelas ya ibu bapak ya. Saya mau melihat misalkan papa saya di rumah sakit. Nah, melihat di sini berarti mengunjungi. Ya. Lalu yang berikutnya kata melihat juga artinya memeriksa. Seperti misalkan di sini ada Pak Erwin sebagai seorang dokter. Coba saya lihat lukanya. Nah, berarti kan kata melihat di situ artinya tidak sekedar melihat, melainkan juga memeriksa. Jelas ya Ibu Bapak ya? Seperti seorang guru, saya melihat tugas dari murid saya. Melihat di sini bukan hanya melihat, tetapi juga memeriksa. Jelas Ibu Bapak? Jelas ya?
Nah, maka sekarang kita masuk arti kata dalam teks. Ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, maka saya tulis di sana, Zakheus ingin memandang Yesus secara langsung karena ingin mengetahui siapakah Yesus itu. Ya kan, lihat teksnya kan? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi Zakheus itu ingin memandang Yesus, menemui Yesus secara langsung. Kenapa? Karena ia ingin mengetahui siapakah Yesus itu. Ia ingin membuktikan apakah benar Yesus seperti yang selama ini orang bicarakan. Tetapi tidak berhasil karena badannya pendek. Maka saya tulis di sana, namun karena badannya pendek, saat itu ia belum berhasil memandang Yesus. Perhatikan, ini bisa dijadikan renungan Ibu Bapak. Ya. Lalu berikutnya ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, maka saya tulis di sana, begitu besar rasa ingin tahunya, ia berusaha keras untuk bisa memandang Yesus. Loh, kok bisa berusaha keras? Karena di sana dikatakan berlarilah ia mendahului orang Orang banyak. banyak. Jadi ada usaha, yaitu Berlari. berlari. Ya. Lalu yang menarik, ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Artinya apa? Dia menyadari badannya pendek, maka dia berusaha memanjat pohon ara agar tidak kehilangan kesempatan untuk memandang Yesus secara Langsung. langsung yang akan lewat di situ. Perhatikan, yang akan lewat di situ kan berarti melihat secara Secara langsung. langsung. Berikutnya, ketika Yesus sampai ke situ, ia melihat. Siapa yang melihat? Yesus. Ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus memandang Zakheus di saat orang lain tidak memperhatikannya. Nggak ada yang tahu Zakheus naik ke atas Pohon. pohon, ya kan? Hanya Yesus yang tahu. Perhatikan, ya. Ini kalau masuk ke dalam tafsiran, maka kita akan menafsirkan, wah, Yesus begitu peduli dengan orang yang Ber tidak dipedulikan. Iya kan? Saat orang-orang melihat dia, justru dia meminta orang yang dianggap berdosa itu untuk turun. Makanya perhatian orang banyak bukan lagi kepada Yesus, tetapi kepada Zakheus. Hebat nggak Tuhan? Ya kan? Saat orang-orang melihat Tuhan, Tuhan malah meminta Zakheus untuk turun. Berarti kan orang-orang tidak lagi melihat Tuhan, melainkan yang dilihat adalah Zakheus. Zakheus. Ini banyak banget permenungannya Ibu Bapak. Artinya kalau kita mau masuk ke dalam arti kata dalam pribadi, jangan sombong. Ya kan? Biarkan orang lain yang semakin dikenal. Ya, saat kita jadi pusat perhatian. Nah, itu kalau masuk ke dalam arti kata Pribadi. pribadi. Tapi kalau teks masih belum boleh ya, Ibu Bapak ya. Kalau teks kita masih harus setia pada Teks. teks, nggak boleh lari, ya, nggak boleh masuk ke tafsir. Makanya dari tadi saya nggak masuk ke tafsir, ya, setia pada teks. Teks.
Ya. Berikutnya, sekarang kita lihat ayat yang ke-7. Tadi yang melihat siapa? Zakius. Yang kedua, Yesus. Yang ketiga, semua orang. Nah, kan? Jadi semua orang melihat. Bukan lagi melihat Tuhan Yesus. Melainkan melihat Sakeus. Zakeus. Jadi lihat, sudah berbeda pandangannya. Fokusnya udah beralih. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, saya tulis di sana, semua orang memandang Yesus yang ingin menumpang di rumah Zakeus dan menilai Yesus menumpang di rumah orang Berdoa. berdosa. Lihat, saya setia dengan teks. Saya tidak masuk ke dalam tafsiran. Belum. Ya, belum masuk ke dalam tafsiran. Jelas ya Ibu Bapak ya? Ini masih arti kata dalam teks. Maka sekarang saya masuk arti kata secara pribadi. Ada 3 pertanyaan yang saya tanyakan kepada diri saya. Yang pertama, apakah saya sungguh-sungguh ingin melihat dan menemui Yesus? Lalu usaha apa saja yang telah saya lakukan untuk dapat melihat dan menemui Yesus? Terakhir, bagaimana perasaan saya saat tahu orang yang tidak saya sukai diberkati Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, atau pelayanan? Nah, ini kan sama seperti semua orang yang iri hati saat melihat Yesus menumpang di rumah Zakeus. Lalu saya refleksikan, bagaimana perasaan saya saat melihat orang yang saya tidak sukai, yang saya benci, diberkati oleh Tuhan. Jelas Ibu Bapak ya? Jelas ya? Jadi inilah arti kata secara pribadi. Oke. Nah, sekarang masuk langkah-langkah konkret. Belum, ya. Ini penjelasannya. Ternyata selama ini saya tidak bersungguh-sungguh mau melihat dan menemui Yesus. Sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk bekerja dan melakukan hobi saya, yaitu menonton drama Korea sampai larut malam. Doa saya lakukan sekedarnya di waktu-waktu sisa. Doa dan firman bukanlah prioritas saya selama ini. Cerita mengenai Zakius mengingatkan saya agar saya sungguh-sungguh melihat dan menemui Yesus, dan itulah prioritas utama dalam kehidupan saya. Nah, masuk nih ke dalam permenungan pribadi. Oh, ternyata selama ini saya tidak mau bersungguh-sungguh melihat dan berjumpa dengan Yesus. Buktinya apa? Selama ini waktu saya banyak dihabiskan dengan menonton drama Korea. Dengan melakukan pekerjaan saya dari bangun tidur sampai pulang, pikiran saya selalu pekerjaan. Ya, sampai saya benar-benar merasa diperbudak dengan pekerjaan. Pulang dari kantor, masuk kamar, langsung buka laptop. Sampai malam, lupa untuk tidur, lupa untuk berdoa, langsung tidur. Nah, saya tidak bersungguh-sungguh untuk melihat dan berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang kedua, lalu tidak ada usaha yang signifikan untuk saya berjumpa dengan Yesus. Dan perikop ini membuat saya malu dengan Zakeus. Zakeus yang adalah badannya pendek, yang adalah punya keterbatasan, tapi dia tetap tidak punya alasan untuk tidak bisa melihat Yesus, untuk tidak berjumpa dengan Yesus. Padahal kalau dia mau alasan, dia punya.
Dia punya alasan. Saya nggak bisa melihat engkau Tuhan, karena badan saya pendek. Lihat orang-orang ini banyak. Nah ya, sama kayak saya. Saya selalu punya alasan. Saya sibuk Tuhan. Saya bekerja dari pagi sampai malam. Kalau saya nggak kerja, nggak dapat uang, nanti anak saya kasih makan apa? Keluarga saya kasih makan apa? Jadi Tuhan tolong maklum dong. Saya akan sibuk dengan pekerjaan. Nah ya, jadi jelas Ibu Bapak ya. Tapi beda dengan Zakheus. Meskipun dia terbatas karena badannya pendek, tapi itu tidak dijadikan alasan. Ya, nah maka saya tulis di sana, saya terlalu banyak alasan untuk menemui Yesus dalam doa dan firman. Terakhir, seperti orang banyak, saya pun iri hati melihat orang yang tidak saya sukai diberkati oleh Tuhan. Jujur, Ibu Bapak dan teman-teman, Anda seperti itu atau enggak? Silakan jawab dalam hati. Nah, ya, saat melihat orang yang kita benci, yang kita nggak sukai, kita bilang sama Tuhan, ah Tuhan, dia kan nggak pernah ke gereja, dia kan nggak pernah pelayanan, ya kan? Kok diberkati sih Tuhan? Nah, jelas ya Ibu Bapak ya. Maka saya tulis di sana, ingat, tidak boleh menggunakan kata kita. Ya, yang kita gunakan adalah kata saya. Saya tulis di sana tanpa saya sadari, saya merasa saya orang yang paling benar. Yang lain itu salah. Makanya saya itu yang paling layak diberkati Tuhan. Pak Budi ini nggak layak. Saya nggak suka dengan Pak Budi, misalkan. Ya, dia itu benar-benar jahat. Nah, makanya kalau Pak Budi diberkati oleh Tuhan, saya iri. Orang seperti itu kok bisa diberkati oleh Tuhan. Ah, ya kan? Jelas ya Bu Bapak ya. Nah, ini Ya. juga menjadi reflektif bagi saya pribadi. Wah, selama ini mungkin saya iri melihat keberhasilan teman saya yang saya tidak sadari. Oke? Nah, sekarang bagian langkah-langkah konkret aksi transformatif. Nah, aksi transformatif ini Ibu Bapak berasal dari ini, arti kata secara pribadi. Jelas ya? Ini kan arti kata secara pribadi permenungan kita. Hasil yang kita dapatkan dari satu kata yang kita pilih. Jelas ya? Nah, lalu setelah kita mendapatkan refleksi itu, what is the next? Apa yang berikutnya? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Jangan cuma tahu teori. Jelas ya Bu Bapak ya? Udah tahu harus mencari Tuhan. Udah tahu nggak boleh iri hati. Tapi apa langkah-langkah konkretnya? Jelas ya Ibu Bapak ya. Ini sama seperti kita pewarta. Ibu Bapak teman-teman, kita nggak boleh iri hati. Nah, terus kita harus ngapain? Kita udah tahu ya dari kecil kita sudah diajarkan tidak boleh iri hati. Tapi langkah konkretnya bagaimana supaya tidak iri hati? Jelas ya Ibu Bapak ya. Disinilah kita gabungkan dengan metode AOG. Iya. Langkah-langkah konkret. Nah, maka saya tulis di sana. Selama ini kan saya terlalu banyak alasan. Saya malas berjumpa dengan Tuhan. Saya malas melihat Tuhan. Maka saya mau komitmen. Saya tulis di sana. Saya ingin bersungguh-sungguh untuk melihat dan menemui Yesus mulai saat ini. Langkah konkretnya apa? Silakan Ibu Bapak perhatikan ya. Saya uninstall aplikasi video streaming di HP. Nah, jelas ya. Ini langkah konkret saya. Karena selama ini saya nonton drama Korea di Netflix, di HP. Maka kalau saya mau benar-benar punya usaha seperti Zakheus,
untuk melihat Yesus, maka saya harus uninstall aplikasi tersebut. Jelas ya Ibu Bapak ya. Lalu yang kedua, saya mulai membaca renungan harian ziarah batin. Karena selama ini cuma beli, tidak dibaca. Ya, sebelum memulai aktivitas. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, saya mau doa malaikat Tuhan setiap jam 12 siang dan jam 6 sore. Nah, ini langkah-langkah konkret saya, Ibu Bapak. Sampai sini jelas ya, Ibu Bapak ya. Jadi ada refleksinya, tapi ada solusinya. Ya, ada aksi transformatifnya. Jelas? Maka saya tambahkan ayat pendukung. Filipi 1 ayat 1. Saya ingin menjadikan Yesus sebagai pusat dan tujuan hidup, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jelas ya Bapak ya? Maka aku harus bersungguh-sungguh untuk melihat dan menemui Yesus. Yang kedua, tadi apa hasil refleksinya? Saya iri hati. Ya, poin nomor 3. Jelas ya? Seperti orang banyak itu yang iri hati melihat Yesus menumpang di rumah Zakheus. Maka aksi transformatif untuk refleksi poin nomor 3, saya tulis di sana, saya mau setiap malam sebelum tidur, saya mendoakan doa mohon kerendahan hati. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa iri hati didasarkan karena saya tidak punya kerendahan hati. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, maka saya tambahkan quote dari Santo Agustinus. Jika engkau bertanya kepada saya, apakah hal yang utama dari ajaran Kristen? Perhatikan Ibu Bapak. Yang utama dari ajaran Kristen menurut Santo Agustinus adalah yang pertama kerendahan hati, yang kedua kerendahan hati, dan yang ketiga adalah kerendahan hati. Maka sebelum tidur saya akan mohon rahmat, doa kerendahan hati. Lalu saya cantumkan doanya itu seperti apa. Nah, ini doanya. Puji syukur nomor 141. Ibu Bapak, teman-teman, inilah doa kerendahan hati yang setiap malam saya akan doakan. Lalu ditutup dengan doa yang sudah kita buat di dalam metode TAT. Jelas ya Bapak ya? Mudah bukan? Bukan. Ada pertanyaan nggak?